Gunung Leotobi laki-laki kembali erupsi, ketinggian kolom abu 1.000 hingga 1.500 meter disertai gempa 9 kali. Hembusan dan gemuruh yang keras, warga diimbau waspada dengan jarak aman radius 7 km dari gunung. Gunung terlihat jelas hingga asap tipis berwarna putih dan kelabu dengan intensitas sedang hingga tebal, tinggi 1.000 hingga 1.500 meter di atas puncak kawah. Erupsi terus-menerus disertai gemuruh sedang, aliran lava ke arah timur laut dan barat dari pusat erupsi Gunung Leotobi laki-laki level awas. Warga dan wisatawan diimbau untuk tidak melakukan aktivitas kurang dari radius 7 km dari pusat erupsi gunung. Selalu waspada potensi banjir lahar dingin pada sungai-sungai yang berhulu di puncak gunung jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi, terutama Nawakote. Dua tersangka baru kasus judi online di Kementerian Komunikasi dan Digital dibekuk Polda Metro Jaya. Tersangka baru berinisial AA dan F berperan sebagai pemilik situs judi online dan melakukan pencucian uang dalam kasus ini. Inilah dokumentasi detik-detik tim Opsnal Subdit Jatanras di Reskrim Polda Metro Jaya menangkap buronan kasus judi online Komdigi. Tersangka F diringkus di sebuah hotel dengan barang bukti uang tunai ratusan juta rupiah. Bersama tersangka F, polisi juga menetapkan tersangka baru berinisial AA. AA berperan melakukan pencucian uang, sedangkan F adalah pemilik 40 situs judi online. Barang bukti yang diamankan, uang tunai dari berbagai mata uang senilai 1,4 miliar rupiah, 2 telepon genggam, dan 9 buku tabungan. Kemudian yang kedua adalah tersangka F alias W alias A, perannya adalah sebagai agen 40 website judi online. Kemudian tersangka F ini ditangkap tanggal 28 November 2024. Dengan demikian rekan-rekan, sampai dengan saat ini ada 26 tersangka yang telah ditangkap oleh Ditreskrim Polda Metro Jaya. Kasus judi online di Kementerian Komdigi menyita perhatian publik. 10 pegawai Komdigi telah diamankan, diantaranya berperan menutupi keberadaan situs-situs judi online. Keseluruhan dalam kasus ini, kepolisian menetapkan 26 orang tersangka dan masih memburu 4 orang lainnya. Sejumlah barang bukti diamankan, diantaranya uang tunai dan sejumlah mobil mewah. Kepolisian terus bekerja sama dengan PPATK untuk mengungkap aliran dana dalam kasus ini. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati melaporkan. Pemirsa, pada sidang lanjutan dugaan korupsi Tata Niaga Timah, 1 dari 5 saksi ahli berpandangan kerusakan hutan yang terjadi akibat aktivitas pertambangan merupakan tanggung jawab negara. 22 orang menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi Tata Niaga Timah senilai 300 triliun rupiah, diantaranya Harvey Mois, suami artis Sandra Dewi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali menggelar sidang dugaan korupsi Tata Niaga Timah dengan terdakwa pemilik CV Venus Inti Perkasa Tamron Tamsil. Di hadapan majelis hakim, 5 saksi ahli memberikan pandangannya, salah satunya adalah Sudarsono Sudomo, ahli ekonomi kehutanan dan lingkungan. Sudarsono Sudomo berpendapat kerusakan hutan yang terjadi akibat aktivitas pertambangan merupakan tanggung jawab negara. Mengingat sejak awal negara telah memberikan izin sehingga negara bisa memperhitungkan dampak lingkungan melalui analisa biaya manfaat. Orang nambang itu pasti melakukan kerusakan macam-macam hutan segala macam. Itu artinya negara itu sudah sadar dengan itu. Nah, atas kesadaran itu terus kemudian negara membuat instrumen untuk mengcapture itu. Ya. 22 orang menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi Tata Niaga Timah senilai 300 triliun rupiah, diantaranya Harvey Mois, suami dari artis Sandra Dewi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan.